Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi bersama dengan kami di Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini yang terdapat di dalam Lukas 19 ayatnya yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita tahu bahwa cerita ini adalah Zakheus, seorang pemungut cukai. Bahkan dia adalah kepala pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam kehidupannya dia juga ingin mengenal siapa Yesus itu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam kehidupannya, rasa haus secara rohani, dalam kehidupannya dia bertindak nyata. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Dia berlari-lari, bahkan sampai memanjat pohon. Hanya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Dia ingin mengenal Tuhan Yesus. Zakheus tahu bahwa melihat Yesus adalah kunci perubahan yang akan terjadi dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Zakheus tidak membiarkan status yang kecil di mata orang banyak menahan keinginannya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kehausan secara rohani berkesempatan bertemu dengan Kristus, apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Ia bertindak. Ia berinisiatif melakukan tindakan untuk mengenal Tuhan. Kita juga bisa mengecek bahwa dalam orientasi kita, di sekeliling kita, adakah kerumunan-kerumunan yang menghambat kehidupan kita untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu Saudara? Karena keinginan hati yang besar dengan iman yang besar untuk kita mengenal Tuhan itu bisa memicu tindakan yang dapat merubah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita juga merindukan kehadiran Tuhan, tetapi kita dihambat dengan keterbatasan kita, dengan sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita hanya terkunci atau kita hanya berputar-putar di situ saja, Bapak Ibu Saudara. Maka oleh sebab itu harus perlunya inisiatif, tindakan untuk kita mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Zakheus mengorbankan harga dirinya untuk apa? Bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita harus seperti ini. Kita mengorbankan harga diri kita untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Zakheus berlari. Kalau pada zaman itu berlari adalah tindakan yang tidak pantas bagi seorang kepala pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara. Keterbukaan dalam mencari Tuhan kadang diperlukan langkah berani. Dan ini yang dilakukan oleh Zakheus, Bapak Ibu Saudara. Zakheus berlari, bahkan dia sampai memanjat pohon. Hanya untuk apa? Ingin mengenal Tuhan. Kadang kita perlu langkah berani yang tidak normal untuk kita mendapatkan kerohanian yang besar, Bapak Ibu Saudara. Pertobatan sejati sering menggeser kenyamanan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah menghargai tindakan iman itu, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak mengabaikan usaha iman kita, tetapi Tuhan melihat apakah kita mempunyai tindakan iman yang berani untuk kita mengenal Tuhan. Ketika Yesus melihat Zakheus, ia memanggilnya. Bahkan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan memberi respon kepada iman seorang Zakheus. Apa yang Tuhan katakan? Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, menandakan bahwa perjumpaan dengan Kristus memulihkan identitas seorang
Sakeus, Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli ukuran tubuh fisik maupun reputasi sosial kita, Bapak Ibu Saudara. Allah melihat hati yang terbuka, yang ingin mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita mulailah mencari Tuhan. Kita akan melakukan semua tindakan kita, semua rutinitas kita awalnya dengan mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Serahkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya perlindungan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, cari Tuhan, maka Tuhan memperkenankan kita untuk mencari Dia. Mari kita dalam doa, mengucap syukur banyak limpah terima kasih Tuhan. Biarlah firman di hari ini dapat memberkati kita semua, Bapa. Biarlah firman di hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan. Mana kami pergi dan berada, Engkau yang menolong, memberkati, menyertai. Terima kasih Bapa yang baik, hanya doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu dipujikan. Amin.